Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Aulia Nur Mulia, NIM 1520106 dari kelas HTNC. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kehadiran Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari umat muslim lainnya yang masih hidup. Dalam ketentuan hukum Islam, jika orang muslim meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Tata cara menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah kewajiban terakhir setelah jenazah dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah. Adapun orang-orang yang menguburkan mayat harus laki-laki. Karena beberapa hal, yaitu satu, bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Nomor dua, karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya. Nomor tiga, jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukanya aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Pemberangkatan jenazah. 1. Ketika mayat siap diberangkatkan, memberi kesaksian bahwa mayit adalah orang yang baik. Namun tidak semua mayit boleh disaksikan baik. Untuk mayit yang jelas fasik, maka tidak boleh disaksikan baik. Mayit dibawa dengan memakai keranda dan dibawa oleh beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. Minimal 2 orang. Diutamakan yang membawanya berjumlah ganjil. Seperti halnya saat dilahirkan, mayit diberangkatkan dengan kepala di depan menghadap ke arah tujuan. Nomor 4, sunnah mempercepat langkah kaki lebih dari sekedar berjalan biasa namun tidak dengan berlari. Nomor 5, membawa mayit hendaknya dengan sopan dan penuh penghormatan. Nomor 6, hukum mengantar jenazah ke kuburan sunnah bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Bentuk lubang kubur. Bentuk lubang kubur ada 2 macam, yaitu 1. Apabila tanahnya keras, maka lebih baik berbentuk liang lahat, yaitu menggali bagian sisi barat dari lubang kubur sekitar cukup untuk tempat membaringkan mayit. Nomor 2. Apabila tanahnya lunak atau mudah longsor atau berpasir, maka berbentuk liang cempuri, yaitu menggali sisi tengah dari lubang kubur dengan ukuran biasa, membaringkan mayit dan di sisi kanan kirinya diberi batu bata. Cara meletakkan jenazah ke dalam kubur. 1. Keranda diletakkan di arah kaki lubang kubur, nisbat negara Indonesia yaitu selatan. Nomor 2. Mayit dimasukkan ke dalam lubang kubur dengan perlahan-lahan, sedangkan yang menerima bila mayit perempuan maka mahramnya si mayit. Bila laki-laki, maka yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Nomor 3, mayit diletakkan pada tempat yang telah dipersiapkan dan wajib dihadapkan ke arah kiblat. Nomor 4, ikatan kain kafan bagian kepala dibuka, lalu wajah dan pipi mayit ditempelkan ke tanah. Tubuh. Nomor 5, tubuh mayit sunnah diberi penupang, bisa dengan batu atau kayu, untuk menjaga agar mayit tidak berubah terlentang atau terlungkup. Nomor 6, sebelum ditimbuni tanah, tubuh mayit wajib ditutupi dengan papan kayu atau lainnya agar tanah timbunan tidak langsung mengenai mayit. Nomor 7, mayit dibacakan azan dan iqomah. Nomor 8, lalu lubang kubur ditimbun dan tanah timbunan ditinggikan 1 jengkal atau kurang lebih 25 cm. Nomor 8, kuburan disiram dengan air dingin sekalipun tanah telah basah oleh air hujan. Nomor 9, juga sunnah ditanami atau diberi bunga. Nomor 10, kuburan diberi batu nisan. Nomor 11, setelah proses penguburan selesai, sunnah dibacakan talqin dengan bahasa Arab dan
Sunnah diterjemah dengan bahasa yang dimengerti oleh para pengantar jenazah. Nomor 12. Setelah proses pemakaman selesai, para pengantar jenazah sunnah tidak langsung pulang, tetapi diam dulu dan berzikir atau membaca Al-Quran untuk mendoakan si mayit. Tajhizul mayit. Kewajiban muslim terhadap jenazah muslim tersebut adalah kewajiban kifayah. Wajib kifayah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu kelompok orang mukallaf. Jika sebagian orang melakukan, maka semua orang terbebas dari kewajiban. Pahala hanya dapat didapat oleh orang yang melaksanakannya, sedangkan yang tidak melaksanakan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Sedangkan jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang akan mendapat dosa. Hikmah tajhizul mayit. Sebagai bahan muhasabah diri. 2. Sebagai pengingat bahwa seseorang pasti akan meninggal. Nomor 3. Mempererat persaudaraan. Nomor 4. Menjalin silaturahmi. Nomor 5. Menumbuhkan sifat tolong-menolong. Nomor 6. Menghilangkan sifat sombong. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kalimat yang tidak susah dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.